Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supraja Putra. Saya jurusan Ilmu Komunikasi dari UKP BJJ Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama tentang tiga macam term serta contohnya. Lalu saya akan menjelaskan juga contoh logical fallacy. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada soal tentang sebutkan dan jelaskan tiga macam term serta contohnya. Dalam studi logika, term merupakan unsur dasar dari pernyataan atau proposisi yang berfungsi sebagai penanda suatu objek atau konsep dalam penalaran. Term dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis dan berikut tiga di antaranya. Yang pertama adalah term universal. Term ini mencakup seluruh anggota dari suatu kelas atau kategori. Contohnya, semua burung dapat terbang. Term universalnya adalah semua burung, mewakili keseluruhan kategori burung. Yang kedua adalah term partikular. Term partikular menunjukkan pada sebagian anggota suatu kelas atau kategori. Contohnya, sebagian mahasiswa tidak menyukai ujian dadakan. Term partikularnya adalah sebagian mahasiswa. Di situ menunjukkan cakupan terbatas dalam kategori mahasiswa. Yang ketiga adalah term individual. Term ini merujuk pada suatu entitas atau objek tertentu dan tidak bisa digeneralisir. Contohnya adalah Susi adalah juara debat nasional. Term individualnya adalah Susi, satu individu yang spesifik. Lanjut untuk contoh logical fallacy. Logical fallacy adalah bentuk penalaran yang tampaknya sah dan meyakinkan. Namun, sesungguhnya itu adalah cacat secara logis. Sesat pikir atau logical fallacy bisa muncul secara sengaja, manipulatif, atau tidak sadar. Dan seringkali digunakan dalam retorika politik, iklan, atau perdebatan publik. Contoh logical fallacy ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara. Alih-alih untuk mengajukan argumen yang disampaikan, ad hominem malah menyerang pribadi lawannya. Contohnya adalah, kamu tidak layak bicara soal kebijakan publik karena kamu bukan lulusan universitas ternama. Ini adalah falasi, sesat pikir, karena yang diserang adalah latar belakang pembicaranya, bukan isi argumennya. Contoh lain adalah false cause atau post hoc, yaitu mengasumsikan bahwa karena sesuatu terjadi setelah kejadian lain, maka hal pertama adalah penyebabnya. Contohnya, saya pikir gelang kesehatan ini dan sekarang saya jarang sakit. Artinya, gelang ini sangat manjur. Di sini tidak ada hubungan sebab akibat yang logis dan terverifikasi. Saya ulangi, saya pakai gelang kesehatan ini dan sekarang saya jarang sakit. Artinya, gelang ini sangat manjur. Kita bisa perhatikan katanya, tidak ada hubungan sebab akibat yang logis dan terverifikasi. Yang ketiga adalah cara menghindari logical fallacy. Agar tidak terjerumus dalam pola pikir sesat, perlu dilakukan pendekatan sebagai berikut. Satu, kembangkan kesadaran kritis. Sadari bahwa tidak semua argumen yang tampak logis benar-benar sah. Yang kedua adalah evaluasi premis dengan ketat. Periksa apakah setiap premis benar dan relevan. Yang ketiga, gunakan struktur berpikir logis. Terapkan hukum-hukum dasar logika seperti identitas, non-kontradiksi, eksklusi, verti. Pisahkan antara emosi dan logika. Jangan campurkan bias emosional dalam analisis rasional. Memahami jenis-jenis term dan mengenali sesat pikir sangat penting dalam membangun penalaran yang sahih. Kemampuan berpikir logis bukan hanya alat akademik, tapi juga fondasi dalam mengambil keputusan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya Supraja Putra.
mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Semoga bisa bermanfaat dan ini adalah tugas satu dari mata kuliah logika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.